Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 126. Sesampainya di rumah sakit, Rehan langsung menggendong Anissa masuk ke dalam rumah sakit itu dan berteriak memanggil dokter. Dokter, dokter, tolong istri saya, teriak Rehan. Mendengar teriakan itu, seorang suster langsung mengambil sebuah brangkar untuk Rehan dan seorang dokter menghampiri mereka. "Ini kenapa?" tanya sang dokter. "Dia keluar darah terus, Dok. Tolong selamatkan istri saya," ucap Rehan. "Segera bawa pasien ini ke ruang UGD," titah sang dokter. Rehan meletakkan tubuh Anissa di atas brangkar yang disediakan oleh suster. Lalu sang suster dan dokter membawanya Anissa masuk ke dalam ruang UGD. "Maaf, Bapak mohon tunggu di luar," titah sang suster. "Tapi itu istri saya," ucap Rehan. "Dokter akan memeriksanya, Pak. Lebih baik Bapak tunggu di luar saja agar dokter lebih mudah untuk memeriksa," ucap suster. Selamatkan istri saya," ucap Rehan. "Kami akan melakukan yang terbaik, Pak," ujar suster. Suster tersebut kemudian masuk dan menutup ruangan UGD itu dengan rapat. Rehan menyindirkan tubuhnya ke tembok dengan perasaan yang sangat kacau. Dia mengusap wajahnya dengan kasar lalu mengacak-ngacak rambutnya dengan keras. Melihat itu, Cecil amat sangat merasa bersalah, walau bagaimanapun dia yang pertama kali mengajak Anissa tanpa mendengarkan permintaan Rehan untuk membawa beberapa pengawal. Cecil menghampiri Rehan dengan perasaan bersalah. "Maafin aku, Kak, gara-gara aku Kak Anissa jadi seperti ini," ucap Cecil dengan masih sesegukan. Untuk beberapa saat Cecil tidak mendapatkan jawaban dari sang kakak, membuat dia semakin merasa bersalah. "Kalau saja aku mau dengerin kakak dan menerima usulan kakak buat bawa pengawal, pasti semua ini gak akan terjadi. Maafin Cecil, ini semua salah Cecil," ucap Cecil penuh sesal. "Pulang," ucap Rehan diri. "Kak, aku minta maaf," ucapnya lagi. "Pulang," Rehan menaikkan suaranya sedikit keras. "Kak, Cecil minta maaf," ucapnya lagi. "Saya bilang pulang," bentaknya Rehan yang sangat keras membuat Cecil terlonjak kaget. Begitu pula Randy yang sejak tadi diam di tempat yang tidak jauh dari Rehan. "Kakak, maaf," sekali lagi Cecil mengucapkan kata maaf kepada sang kakak. "Pulang sebelum amarahku tidak bisa dikendalikan," ucap Rehan dengan nada sedikit melemah. Randy yang mengerti dengan keadaan tuannya meminta Cecil untuk ikut dengannya. "Lebih baik Nona pulang saja, biar saya yang mengantarnya," ucap Randy. "Tapi Kak, aku nggak mau pulang, aku mau di sini. Aku nggak mau ninggalin Kak Nisa. Dia seperti ini gara-gara aku," rengek Cecil. "Untuk saat ini lebih baik Nona pulang dulu. Emosi Tuan sedang tinggi. Saya khawatir jika Nona terus berada di sini, Nona akan menjadi pelampiasan amarah Tuan," ujar Randy. "Apakah Ray akan mengecewaku karena hal ini? Sepertinya kakak sangat marah padaku. Dia udah gak mau melihatku lagi," gumam Cecil. "Tuan tidak akan membenci Nona, dia hanya sedang dikuasai oleh amarahnya saja, Non," ujar Randy. "Aku mau pergi saja daripada harus membuat Kak Ray susah terus," ucap Cecil. "Tidak bisa. Kalau Nona tidak ingin membuat Tuan susah dan tambah marah, ikuti perintahnya. Pulang dan tetap berada di rumah, karena kalau sampai Tuan tidak menemukan Nona di rumah, dia pasti akan sangat murka. Jadi tolong ikuti perintah Tuan," ujar Randy. "Tapi Kak," ucap Cecil terhenti. "Saya antar Nona pulang sekarang," Randy memotong ucapan Cecil. Dengan langkah yang sangat berat, Cecil mengikuti Randy menuju parkiran. Dia memutuskan pulang ke rumah sang kakak lagi dengan diantar oleh Randy. Di rumah sakit, Brian datang hampir bersamaan dengan Cindy. Mereka bahkan memasuki lorong rumah sakit secara bersamaan. "Bagaimana keadaan Nisa?" tanya Cindy pada Brian. "Aku juga baru sampai, mana aku tahu keadaannya sekarang," jawab Brian. "Tapi kenapa bisa diculik sih? Memangnya Pak Rehan gak kasih pengawalan apa?" Cindy terus bertanya. "Lu diem deh, berisik tahu, lebih baik tanyakan langsung sama Rehan," jawab Brian kesal. "Kok gitu sih jawabnya? Aku kan cuma nanya doang. Lagian kan kamu juga yang ngasih tahu. Harusnya kamu juga tahu kronologinya," ujar Cindy.
Gak usah banyak ngomel ya, lebih baik lu diam dulu kalau nggak mau jadi pelampiasan amarah Rehan. Kalau keadaan udah kondusif baru tanyakan apa yang ingin ditanyakan, paham? Brian mengingatkan. Aku kan tanya sama kamu, ujar Cindy. Cindy terus mengikuti langkah Brian menuju ruang UGD. Sesampainya di sana, terlihat Rehan yang duduk di lantai dengan menundukkan kepalanya dan kaki yang ditekuk. Keadaannya semakin memprihatinkan karena sejak tadi dokter yang memeriksa Anissa belum juga keluar. Ray, panggil Brian. Rehan mengangkat kepalanya melihat sekilas ke arah Brian lalu kembali menunduk. Gue gagal jadi suami, gue gagal jagain istri gue. Gue laki-laki yang gak berguna, gumam Rehan dengan menambah rambutnya sendiri. Brian menghampiri Rehan dan berjongkok di depannya. Dia menepuk pundak sahabatnya yang sedang terpuruk itu. Lu enggak gagal, Ray. Anissa pasti selamat, dia pasti baik-baik saja. Ini semua hanya musibah, lu harus tetap tegar, Ray, ucap Brian lembut. Tapi gue udah bikin istri gue celaka, Bri. Gue gak becus jadi suami, keluh Rehan. Lu yang sabar, Ray. Lu harus kuat di depan istri lu. Lu gak boleh terlihat lemah. Nanti dia akan semakin sakit. Hanya lu yang dia punya, hanya lu yang bisa buat dia semangat lagi. Jadi sekarang lu harus lebih tegar ya, ucap Brian. Cindy yang melihat itu semua ikut merasa terpukul. Anissa adalah sahabatnya sejak lama. Dia tahu perjalanan hidup Anissa tidak mudah selama berada di kota. Meskipun dia baru kenal saat masuk SMA, tapi dia tahu semua pahitnya kehidupan Anissa. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka, seorang dokter keluar dari ruangan tersebut. Rehan langsung bangkit dan menghampiri sang dokter. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Rehan. "Anda suami dari pasien?" Dokter balik bertanya. "Ya, saya suaminya. Istri saya baik-baik saja kan?" tanya Rehan lagi. "Istri Bapak akan segera kami pindahkan ke kamar rawat dan mengenai keadaannya kita bicarakan di ruangan saja. Mari Bapak ikut dengan saya," ujar dokter. "Tolong jaga istri saya," tita Rehan pada Brian. "Aku akan menjaganya untukmu. Pergilah bersama dokter," ujar Brian. Rehan mengikuti dokter ke ruangannya. "Bagaimana, Dok?" tanya Rehan saat sudah berada di dalam ruangan sang dokter. "Begini Pak, kondisi Ibu Anissa masih sangat lemah, dia terlalu banyak kehilangan darah. Untung saja di rumah sakit ini masih ada stok darah yang sama dengan Ibu Anissa sehingga kami bisa menanganinya dengan cepat. Kalau kami tidak menemukan darah dalam waktu 1 menit, kemungkinan kondisi Ibu Anissa akan kritis dan janin yang ada di perut Ibu Anissa tidak bisa tertolong lagi," dokter menjelaskan. "Tunggu, maksud dokter apa? Janin? Jadi istriku hamil?" tanya Rehan kaget. "Apa Bapak tidak tahu bahwa istri Bapak sedang mengandung?" Dokter balik bertanya. Rehan menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Usia kandungan istri Bapak baru menginjak usia 5 minggu. Usia ini sangat rentan sekali. Kalau janinnya tidak kuat pasti sekarang sudah mengalami keguguran. Tapi anak Bapak sepertinya sangat sehat sehingga bisa bertahan dengan keadaan ibunya yang sangat lemah, jelas sang dokter. "Saran saya, jangan biarkan Ibu Anissa kelelahan atau melakukan aktivitas yang berat. Atur pola makan yang sehat dan jangan membuat dia stres atau bahkan sampai terjatuh. Stres yang berlebihan juga bisa menimbulkan pendarahan atau bahkan keguguran. Saya harap Bapak bisa lebih berhati-hati dalam menjaga istri dan anak Bapak," sang dokter menyarankan. "Terima kasih banyak, Dok. Apa sekarang saya sudah bisa menemui istri saya?" tanya Rehan. "Silahkan Pak, tolong jangan ajak dia untuk berbicara terlalu banyak karena kondisinya masih sangat lemah," ujar sang dokter. "Baik Pak," ucap Rehan. Rehan kemudian pamit dan keluar dari ruangan dokter. Dia tersenyum penuh kebahagiaan mendengar ucapan sang dokter. Dia berjalan menyusuri koridor rumah sakit dengan cepat. Dia tidak sabar lagi untuk bertemu dengan sang istri. Saat ingin masuk ke kamar Anissa, langkahnya dicegah oleh Brian. "Kamu mau masuk dengan penampilan yang seperti ini? Lihat tubuhmu penuh darah seperti ini, bajumu kotor dan acak-acakan. Kamu yakin akan menemui Anissa dengan penampilan kayak gini?" tanya Brian.
Rehan mengamati tubuhnya sendiri, bahkan luka yang ada di kepalanya tidak lagi dia rasakan sakitnya. Bersihkan dulu badanmu dan obati lukamu. Anissa, biar Cindy yang menjaganya. Jangan sampai istrimu melihat penampilan burukmu ini, nanti dia bisa jijik melihatnya, ujar Brian. Rehan termenung sekian detik lalu mengambil paper bag yang dipegang oleh Brian dan pergi ke kamar mandi. Tidak lupa dia mencari dokter untuk menangani lukanya. Setelah semuanya beres, penampilan dan lukanya sudah diobati, Rehan kembali ke kamar Anissa. Dia masuk dan melihat Anissa masih tidak sadarkan diri. Melihat Rehan yang sudah datang, Cindy memilih untuk menjauh. Memberi ruang pada Rehan untuk bertemu dengan Anissa, ditariknya lengan Brian agar ikut keluar dari kamar itu. Rehan berjalan mendekati Anissa yang masih terbaring lemas. Diambilnya tangan Anissa dan diciumnya bertubi-tubi. Lalu dia belainya kepala Anissa dengan sangat lembut. Terima kasih sayang, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menjaga anak kita. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Maafkan aku yang gak bisa menjaga kalian dengan baik, kata Rehan dengan lirih. Air matanya kembali menetes membawa kita ke pipinya. Tangis, sedih bercampur bahagia menjadi satu. Sedih dengan keadaan Anissa yang terbaring lemah tak berdaya, bahagia karena sosok yang ditunggu selama ini akhirnya ada di antara mereka. Sayang, terima kasih karena kamu sudah hadir di dalam perut Bunda. Terima kasih karena kamu begitu kuat menjaga Bunda. Ayah bahagia sekali melihatmu ada di perut Bunda, ucap Rehan lirih sembari mengusap lembut perut rata Anissa. Buah hati yang sudah lama Rehan tunggu kini telah hadir di dalam perut Anissa. Rehan tidak hentinya mengucap syukur atas nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan pada rumah tangga mereka berdua. Sesekali Rehan menciumi perut rata Anissa dan mengusapnya dengan lembut. Nah, segitu dulu ya bab 126-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Makasih kakak, bye-bye.